Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Di poin pertama, ini ada diakui dalam sistem hukum nasional dan peradilan agama. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium pembaruan hukum perdata nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Keberadaan sistem hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperkuat pengadilan agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kedudukan pengadilan agama itu semakin kokoh. Yang ketiga, ada hukum Islam berdampingan dengan hukum adat dan barat. Pada tahun 1950, dalam konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairin 19 telah mengemukakan pandangan beliau mengenai masalah hubungan hukum agama dengan hukum adat. Kata beliau dalam tanda kutip, hukum agama masih terselip di dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya. Tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu. Dengan kata-kata itu, Profesor Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada hukum Islam berdasarkan peraturan bukan hanya adat. Seperti yang dikatakan Profesor Hazairin sebelumnya, hukum Islam tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tentang sejarah perkembangan hukum Islam, yang dimana yang pertama adalah prakolonial. Penjajahan hukum Islam baru dikenal setelah agama Islam menyebar di Indonesia. Ada yang bilang abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Ada yang bilang abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Lalu selanjutnya ada penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam tetap diakui pada awalnya untuk diberlakukan pada bumi putra yang bersengketa. Namun pemerintah Belanda berusaha menerapkan berbagai teori untuk merintangi kemajuan Islam di tanah air dengan memanfaatkan jasa Horkheims. Salah satunya adalah teori Reseptie, yang dimana teori ini mengatakan hukum Islam dapat berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Snok sendiri adalah seorang penasihat pemerintah kolonial Belanda. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Van Volhoven yang berdasar pada keinginan Snok sendiri untuk jangan sampai orang-orang pribumi atau rakyat-rakyat jajahan kuat memegang Islam. Sebab pada umumnya orang-orang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat. Selanjutnya ada kemerdekaan. Setelah bertukar pikiran melalui musyawarah para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang-Undang Dasar, Republik Indonesia mencapai persetujuan yang kemudian dituangkan ke dalam satu piagam yang kelak kita kenal dengan Piagam Jakarta, yang kemudian diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Dinyatakan antara lain bahwa negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang terakhir ada reformasi. Dengan demikian, berlakunya hukum Islam memiliki landasan konstitusional sekaligus landasan yuridis. Dilihat secara historis, hukum Islam menempati posisi yang menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia. Era reformasi juga ditandai dengan berakhirnya era Orba yang ditandai dengan munculnya 48 parpol yang sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 parpol, 19 diantaranya adalah partai Islam. Peran hukum Islam dalam politik hukum nasional diakui secara konstitusional dan yuridis. Hukum Islam memiliki pengakuan yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik secara konstitusional maupun yuridis. Hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
yang menegaskan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya itu. Pengakuan ini memberikan dasar legitimasi bagi penerapan hukum Islam dalam ranah hukum nasional, terutama bagi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. BPHN menggunakan asas hukum Islam dalam merancang hukum nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional secara aktif menggunakan asas dan prinsip hukum Islam sebagai salah satu sumber dan perumusan dan pengembangan hukum nasional. Hukum Islam menjadi salah satu bahan utama dan unsur penting dalam pembentukan hukum nasional, baik sebagai sumber nilai, bahan materi hukum, maupun sebagai penyaring dan dalam proses legislasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan agar hukum nasional memenuhi nilai-nilai sosiologi dan budaya yang hidup di masyarakat, di mana hukum Islam dan hukum adat menjadi sumber utama. Berlaku di bidang waris, perdata ekonomi, pidana, hubungan internasional. Hukum Islam telah diadopsi dan diimplementasikan dalam berbagai bidang hukum nasional, antara lain waris dan perdata. Hukum waris dan perdata Islam diakui dan diberlakukan melalui lembaga peradilan agama, serta kompilasi hukum Islam KHI yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara bagi umat Islam. Ekonomi, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia seperti perbankan dan asuransi syariah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sektor ekonomi nasional. Pidana, beberapa prinsip hukum pidana Islam telah menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum pidana nasional, meskipun implementasinya masih terbatas pada aspek-aspek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip universal hukum internasional. Hubungan internasional, nilai-nilai hukum Islam juga berkontribusi dalam pembentukan norma dan etika hubungan internasional, terutama dalam konteks toleransi, keadilan, dan kemanusiaan sebagai bagian dari politik hukum nasional Indonesia. Hukum Islam telah turut serta dalam menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Indonesia, menjadi sumber material pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat penyelesaian masalah hukum, melindungi HAM, memberi kontribusi hukum dari pembentukan jiwa hukum nasional, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi atas dasar kemanusiaan dan pluralisme hukum di Indonesia. Dengan demikian, peran hukum Islam dalam politik hukum nasional Indonesia sangat signifikan, baik sebagai sumber nilai, materi hukum maupun sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jurisprudensi dan penguatan legal formal dari dua tokoh penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Dan yang kedua, menurut Profesor Hazairin, yaitu seorang ahli hukum Islam dan akademisi Indonesia yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama dapat kita lihat penjelasan tentang jurisprudensi Mahkamah Agung atau MA. Putusan MA menjadi sumber hukum yang mengikat dan dinamis dalam menerapkan hukum Islam melalui ijtihad hakim, memperbarui hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembagian warisan berdasarkan agama pewaris. Yang kedua, dapat kita lihat menurut pandangan Profesor Hazairin, hukum Islam harus memiliki dasar hukum resmi dalam peraturan nasional agar sah dan konsisten diterapkan. Ini memastikan hukum Islam menjadi bagian formal dari sistem hukum Indonesia, bukan hanya adat atau kebiasaan. Singkatnya, jurisprudensi MA merupakan mekanisme dinamis untuk pembaruan hukum Islam
melalui putusan hakim, sementara Hajairin menekankan pentingnya dasar hukum resmi dan legitimasi formal agar hukum Islam dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum internasional. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah hukum Islam sah dan relevan dalam sistem hukum nasional. Yang dimaksudkan adalah hukum Islam diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, terutama dalam aspek seperti perkawinan, warisan, dan juga ekonomi syariah. Nah, relevansinya ini dapat dilihat dari nilai-nilai keadilan dan moralitas yang sejalan dengan dasar negara kita serta kebutuhan masyarakat muslim. Nah, poin yang kedua itu adalah perlu harmonisasi dengan dinamika masyarakat dan hukum nasional. Yang dimaksudkan itu agar tetap aplikatif atau dapat digunakan, hukum Islam ini perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan juga sistem hukum nasional. Harmonisasi itu juga untuk mencegah konflik, norma, dan juga memastikan bahwa hukum Islam ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks negara modern. Nah, yang terakhir itu adalah dibutuhkannya pembaruan hukum Islam yang berkelanjutan. Yang dimaksudkan itu pembaruan atau ijtihad yang penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit atau dijelaskan dan dibahas di dalam teks klasik. Yang dimaksud itu teks klasik itu seperti kitab-kitab atau tulisan ulama yang terdahulu. Nah, hal ini tuh memungkinkan hukum Islam itu tetap relevan dan juga responsif, mampu menjawab tantangan pada zaman sekarang ini. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.